I've seen the light shining in the darkness, bursting through the shadows, delivering the dawn. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak doakan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, siapa yang tadi malam nonton Natal Sekolah Minggu via YouTube? Kakak yakin adik-adik di sini semua pasti ikut menonton dari rumah. Karena adik-adik dari kelas Ruth sampai dengan Salomo semuanya memberikan puji-pujian, persembahan, lagu, gerak tari, drama, liturgi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi, bagaimana? Masih semangat untuk mendengarkan cerita hari ini? Harus semangat dong. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya adik-adik. Sebelumnya, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk bisa duduk diam dan sopan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, apa sih Kak maksud dari firman ini? Kalau Kakak boleh sedikit bercerita mengenai latar belakang dari ayat ini. Jadi, ayat ini merupakan kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan dari Nabi Yesaya yang diutus Tuhan untuk menyemangati bangsa Israel. Jadi, pada saat itu adik-adik, bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Mereka keluar dari pembuangan menuju ke tempat asal mereka di Yerusalem. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka menemukan tempat tinggal mereka sudah hancur. Bait Allah yang dulu mereka tinggalkan sekarang sudah hancur lebur. Begitu juga dengan harta benda mereka. Mereka sudah tidak memiliki apapun. Nah, pada saat itulah Nabi Yesaya memberikan kata-kata penghiburan, menguatkan bangsa Israel melalui ayat yang tadi kita baca, yaitu bangkitlah dan menjadi teranglah. Kata bangkit dan terang di sini merupakan dua kata kunci yang akan menjadi poin cerita kakak hari ini. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, ketika adik-adik ujian kemarin, hasil yang didapat kurang baik atau tidak memuaskan. Nah, lantas apa yang terjadi? Adik-adik, apakah akan terus bersedih? Tidak boleh begitu adik-adik.
Adik-adik justru harus bangkit, justru harus semangat dengan cara belajar lebih giat lagi. Sama seperti ketika bangsa Israel menemukan tempat asalnya berantakan, hancur, mereka tidak tinggal diam. Mereka memulai segala sesuatunya dari awal, dari nol. Mereka harus kembali menata kotanya, menata perekonomiannya, menata pemerintahannya, dan juga membangun kembali bait suci mereka yang sudah hancur. Sama seperti ketika adik-adik kurang mendapat nilai yang baik, adik-adik harus bisa belajar lebih giat lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan juga contohnya ketika dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin adik-adik merasa bosan, merasa jenuh di rumah. Tapi adik-adik harus tetap semangat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan adik-adik mencari ide-ide kreatif untuk bisa membangkitkan semangat adik-adik. Contohnya misalnya adik-adik mau merapikan kamar adik-adik yang sudah berantakan, atau membuat kreasi-kreasi prakarya-prakarya dengan melukis, dengan bercocok tanam, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik harus bisa bangkit dan bersemangat kembali. Nah, setelah itu bagaimana juga caranya supaya bisa menjadi terang? Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Jadi kalau kita mau menerangi sekitar kita pun harus ada sumbernya dulu. Misalnya kalau mati lampu, kita mau pakai senter untuk menerangi kegelapan. Senter aja harus pakai batu baterai atau harus di-charge dulu supaya dia mampu bersinar untuk menerangi kegelapan yang ada di sekeliling. Sama seperti adik-adik, sama seperti kita, untuk supaya kita dapat bersinar, kita pun harus ada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik harus mencharge kehidupan rohani adik-adik dengan cara rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan ketika adik-adik sudah memperoleh energi tadi, memperoleh sumber tadi, baru adik-adik bisa memancarkan terang ke sekeliling adik-adik. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya yaitu adik-adik boleh memberikan bantuan kepada sesama, memberikan pertolongan, dan juga melalui sikap hidup adik-adik, yaitu tidak sombong, tidak berkata-kata kasar, tidak menyakiti hati orang lain. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana adik-adik bisa bersikap baik, dan melalui sikap baik yang adik-adik lakukan terpancar kepada sekeliling. Karena orang-orang di sekitar yang melihat sikap baik adik-adik akan mengenal Tuhan yang menjadi sumber terang kita. Nah, berbicara tentang terang, Kakak jadi ingat dengan satu lagu yang berjudul Yesus Terang Dunia. Adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Nah, jadi siapa sekarang yang mau menjadi terang dunianya Tuhan? Ya, kita semua, adik-adik dan juga kakak, mau menjadi terang dunia yang memancarkan sikap baik, perbuatan baik, dan bahkan berkat Tuhan yang kita terima kepada orang-orang di sekeliling kita, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Sekian cerita dari kakak hari ini. Kiranya kita semua, adik-adik dan juga kakak, bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi terang yang memancarkan sinar, yang memancarkan berkat kepada sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kami untuk bisa bangkit dan juga menjadi terang. Kiranya kami bisa melakukan setiap firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami boleh berdoa ya Tuhan, agar kiranya pandemi COVID-19 ini juga bisa berakhir, dan kami semua bisa kembali ke rutinitas kami seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa, kesalahan yang kami perbuat, dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.